Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, yang kami hormati Kepala Pokja Destinasi Wisata Kabupaten Klaten, mohon izin menyampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kami paparkan materi audiensi tentang sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata di wilayah Kabupaten Klaten. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Kami satu tim dari LPPPHEWI selaku koordinator dan pelaksana pendampingan proses produk halal untuk desa wisata di Kabupaten Klaten. Saya selaku koordinator nama Kristianto beserta kawan-kawan pelaksana Bapak Sunarwan, Ibu Ani Sumiati, Nur Hidayati, Ibu Eri Winarsi, dan Ibu Iis Rodia. Kami berlima ini satu tim yang akan mengikuti semua tahapan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Jalankan tugas pada periode November 2025 hingga Maret 2026 untuk melakukan audiensi, sosialisasi, pendampingan, proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata di Kabupaten Klaten yang sangat luar biasa dengan tujuan untuk membantu peningkatan Indonesia Muslim Travel Index IMT tahun 2020. Adapun dasar pelaksanaan dari kegiatan ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 33 2014 pasal 4 dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kedua, PP Nomor 42 tahun 2024 pasal 98 kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas perkataan halal oleh pelaku mikro dan kecil itu sendiri. Adapun maksud dan tujuan dari audiensi ini, kami sangat berharap diberi kesempatan, kami berharap sekali atas arahan, atas petunjuk, atas koordinasi, atas bantuan dari dinas terkait untuk bisa bekerja sama dalam melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di wilayah. Tujuan audiensi ini yaitu meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikat halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Seperti yang disebutkan dalam peningkatan Indonesia Muslim Travel Index tadi, kami sedikit memberikan tambahan informasi tentang IMTI 2025 bahwa peningkatan pariwisata ramah Muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index IMT tahun 2025 yaitu program untuk mengukur kesiapan provinsi beserta seluruh kabupaten dan meningkatkan daya saing halal, wisata halal. Peningkatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peluang kerja di sektor pariwisata, dan membantu Indonesia kembali meraih peringkat teratas di dunia seperti yang diraih sebelumnya. Salah satu target utamanya adalah menaikkan peringkat Indonesia ke
Muslim Travel Index GMPI, mana Indonesia saat ini berada pada posisi kelima. Adapun target dari pelaksanaan sertifikasi halal destinasi wisata ini yaitu 100% pelaku usaha yang produk dan jasanya terkait dengan barang, konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal pada tahun 2026 pada bulan Oktober nanti. Adapun periode pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata Kabupaten Klaten ini Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada belum bulan Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Selain dasar undang-undang dan peraturan pemerintah, kami mohon izin menyampaikan ada pertimbangan lain, yaitu surat pengantar dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan sedikit rekod bahwa sertifikasi halal telah terbit di 100.500 desa wisata di 15 provinsi yang insya Allah nanti akan terselesaikan pada bulan Maret 2026. Berikut surat pengantar dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang mana di sini disebutkan kepada rujukan surat pengantar ini ditujukan pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPDHL Edukasi Wakaf Indonesia di Yogyakarta ini untuk menjalankan atau menindaklanjuti program pemerintah terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMKM yang ada di beberapa desa wisata, khususnya dan Klaten. Pertimbangan berikutnya, kami menjalankan amanah untuk menjalankan tugas kami berlima ini berdasarkan surat tugas untuk melakukan sertifikasi halal desa wisata dari kantor pusat kami LPPHLI, yang mana beliau pimpinan memberikan amanah kepada Kristianta, kepada Sunarwan, kepada Ami Sumiati Nuri Hidayat, kepada Isrodia, dan kepada Edi Barsati untuk melaksanakan pendampingan sertifikasi halal di desa wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Satu di antaranya Desa Janti, Kecamatan Bulanharjo, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kami berlima ini diberikan kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPKM Edukasi Wakaf Indonesia dan lalu berkoordinasi secara berkala dengan lembaga terkait. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, Kepala Pokja Desa Wisata, sedikit perlu kami sampaikan, kenapa lembaga pendamping proses produk edukasi wakaf Indonesia ini sebagai pelaksana sertifikasi halal di desa wisata di Kabupaten Klaten. Alasan utamanya adalah terpilihnya edukasi wakaf Indonesia ini menjadi LPPWH terbaik tahun 2025 di Indonesia. Atas dasar pertimbangan inilah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan pengantar, memberikan surat, memberikan penunjukan kepada LPPHLI untuk menjalankan fasilitasi dan pendampingan, khususnya pendampingan untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ada di. Sebagai bukti, selama periode Agustus, September, Oktober telah dilakukan LPPHLI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi pada 20 desa wisata dengan pengajuan sehati 438, dan halal terbit 418. Berikut mereka-mereka atau kawan-kawan senior kami yang
dari Mataram NTB telah menerbitkan tempat Deli Serdang dan untuk Sumiati di Tanjung Pinang Riau dengan lebih dari 50 sertifikat halal terbit. Tahapan-tahapan atas terlaksananya dan perencanaan pendampingan sertifikasi halal di desa wisata ini telah disusun. Telah dilakukan penunjukan tim, kami berlima ini telah ditunjuk, diberikan surat tugas oleh DPHRI untuk menjalankan tugas ini. Kemudian pada saat ini kami alhamdulillah terima kasih sekali Bapak Kepala Dinas Kabupaten Klaten beserta Kepala Pokja Destinasi Wisata telah memberikan kesempatan kami untuk audiensi, untuk koordinasi, untuk memberikan beberapa informasi, untuk diberi kesempatan kami berharap bisa mendapatkan arahan, petunjuk, bantuan dan kerjasamanya dalam menjalankan sertifikasi halal di desa wisata di Kabupaten Klaten. Sosialisasi berikutnya akan kami lakukan, yaitu sertifikasi halal sertifikat dan reguler ini secara holistik ke pelaku usaha. Mohon nanti arahan, petunjuk, dan bantuan baik secara administratif maupun secara teknis sehingga kami bisa langsung eh, berkontribusi pada pihak-pihak terkait, terlebih kepada pelaku usaha yang ada di sini. Untuk langkah atau tahapan monitoring dan evaluasi serta progres pelaksanaan sertifikasi halal di wisata akan berlangsung kemudian nanti di setiap minggu sekali. Bapak yang kami sampaikan juga bahwa pendampingan proses produk halal di desa wisata Kabupaten Klaten ini nanti juga tidak hanya melulu pada satu atau dua desa wisata. Bila ada desa atau destinasi wisata lainnya di Kabupaten Klaten yang perlu didampingi atau untuk pengajuan sertifikat halal akan kami lakukan, akan kami dampingi dengan secara gratis. Kami berlima ini, tim ini akan bergerak dengan cepat atas arahan, atas bantuan, atau petunjuk sama dari desa lain. Apa sih sebenarnya manfaat dari kepemilikan sertifikat halal? Manfaat sertifikat halal ini bagi para konsumen ini akan menjadikan keamanan dan kenyamanan. Pelaku usaha akan memberikan rasa aman dan kepastian bahwa produk tidak mengandung unsur haram dan diproduksi dengan cara yang sesuai syariat Islam. Terkait dengan pelindungan hak, dengan kepemilikan sertifikat halal, maka pengusaha atau pelaku usaha ini akan menjamin hak konsumen muslim untuk memilih produk yang sesuai dengan mereka. Pelaku usaha sendiri, kepemilikan sertifikat halal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Karena produk dianggap lebih bertanggung jawab dan profesional. Keunggulan kompetitif pasti dengan memiliki sertifikat halal akan menjadi pembeda dari orang yang tidak bersertifikat halal sehingga akan lebih unggul. Seperti apa perluasan pasar? Dengan memiliki sertifikat halal akan bisa membuka akses ke pasar yang lebih baik pasar domestik yang sadar akan kehalalan maupun pasar global, terutama pasar muslim. Kepatuhan hukum dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha bisa memenuhi persyaratan hukum untuk produk tertentu yang sertifikat. Terkait dengan citra dan reputasi, dan memiliki sertifikat halal, membangun citra dan reputasi yang baik bagi perusahaan di konsumen. Sertifikat halal atau identitas halal, apa itu sebenarnya identitas halal? Saya berikan analogi, saya berikan contoh lain. Saat kita lahir, kita membutuhkan identitas asal-usul. Setelah kita menyelesaikan jenjang pendidikan, ijazah kita dapatkan sebagai identitas pendidikan. Itu pula saat kita berusia mulai 17 tahun, kita akan memiliki identitas kependudukan dalam bentuk KTP. Mobilisasi ke luar negeri, ada urusan ke luar negeri, pasti kan identitas warga negara, paspor harus memiliki. Pernikahan pasti memiliki identitas perkawinan dalam bentuk akta nikah. Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, kita perlu memiliki izin atau identitas izin berkendara, yaitu SIM C, A maupun B.
kepemilikan kendaraan bermotor atau beroda 4, identitas kendaraan, BPKB pasti kita butuhkan. Itu pula saat kita memiliki lahan, memiliki tanah, memiliki rumah, kita membutuhkan identitas properti, yaitu tentunya sertifikat tanah, produk, ataupun jasa yang dihasilkan para pelaku usaha di desa wisata, akan lebih baik, akan menjadi kewajiban, karena sudah ada pada aturan dan undang-undang yang menyebutkan bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan harus memiliki sertifikat halal, sehingga pelanggan maupun calon pelanggan dengan melihat sekilas langsung yakin, dengan melihat langsung nyaman, dengan melihat adanya sertifikat halal, pelanggan langsung senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal, karena itulah sumber penghidupan berkelanjutan. Di beberapa, bahkan di semua desa dan tempat wisata di Kabupaten Klaten, terdapat berbagai macam makanan, produk, jasa yang dijual. Ada beberapa jenis warung yang menyajikan berbagai macam menu andalannya. Adapun ada 6 jenis produk minuman yang bisa diajukan self declare, yaitu konsentrat, buah dan sayur, kopi, teh, sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional atau jamu, produk jus dan buah dan sayur, serta ada 13 jenis warung makan, yaitu warung makan Sunda, warung soto ayam, warung soto sapi, warung mie bakso, warung mie ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam, warung sate kambing, juga warung makan nasi, mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning, makan nasi uduk, tempat angkringan ataupun gerobak, kemudian warung makan Indomie, Barmindo, warung makan Tegal, warteg, ataupun warung nasi Padang. Jadi Bapak Ibu, itulah sertifikat halal sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh seluruh pelaku usaha kecil, mikro, menengah, baik yang bisa diajukan secara self declare maupun diajukan secara reguler. Kami berlima ini akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu semua. Khusus kami sampaikan link bagi kawan-kawan pelaku usaha di desa wisata di seluruh Kabupaten Klaten yang masuk pada kategori untuk diajukan sertifikasi halal reguler, boleh klik link ini. Demikian Bapak, atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami berlima, semoga kami mendapatkan arahan, petunjuk, koordinasi, serta kerjasama, terlebih lagi bisa dibantu secara administratif maupun teknis, bisa bertatap muka langsung, bersilaturahmi langsung kepada seluruh stakeholder yang ada di seluruh desa wisata di wilayah Kabupaten Klaten. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.